Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi bersama Ibu Arsilia mengajar matematika. Masih pada semangat kah belajarnya? Harus semangat dong. Nah, karena sekarang masih masa pandemi, maka mau tidak mau kita harus melakukan kegiatan belajar secara online. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi melalui video pembelajaran singkat ini. Simak terus video ini sampai akhir ya. Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Nah, tugas ini wajib dikumpulkan ya. Maka kalian harus benar-benar memperhatikan video pembelajaran ini sampai akhir ya. Semangat belajarnya adik-adik. Pernahkah kalian mencari alamat seseorang? Kira-kira apa ya hubungannya dengan materi ini? Dalam sistem koordinat terdapat posisi titik dan posisi garis. Posisi titik ini meliputi titik asal, sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan posisi garis meliputi garis sejajar, garis tegak lurus, dan garis berpotongan. Perhatikan gambar berikut. Kita bisa melihat pada gambar ada dua orang perempuan yang menggunakan sepeda warna biru dan menggunakan sepeda berwarna pink. Yang menggunakan sepeda warna biru kita sebut Diva, dan yang menggunakan sepeda berwarna pink kita sebut Bella. Diva ingin ke rumah Bu Badia. Lintasan berwarna biru merupakan lintasan yang dilewati Diva. Sedangkan Bella juga ingin ke rumah Bu Badia. Lintasan berwarna merah merupakan lintasan yang dilewati Bella. Nah, dari gambar sebelumnya, ternyata Bella datang lebih awal di rumah Bu Badia. Sedangkan Diva baru datang setelah beberapa menit kemudian. Apabila kecepatan sepeda mereka dianggap sama, mengapa Bella datang lebih awal daripada Diva? Jawab ya, ini PR untuk kalian dan dikumpulkan nanti di akhir. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menjumpai kata-kata sangat memudahkan kita dalam mencari suatu tempat atau wilayah. Begitu juga pada saat kita akan mengirim surat kepada seseorang. Dalam mengirimkan surat kepada seseorang, kita harus mengetahui alamat dan tujuan secara lengkap dan benar. Hal ini dikarenakan untuk mempermudah dalam pengiriman surat. Jika alamat yang kita cantumkan itu benar dan lengkap, maka surat pun akan lebih cepat sampai. Di peta juga terdapat garis lintang dan garis bujur. Tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dengan tepat. Peserta didik dapat menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu Y dengan tepat. Diberikan masalah kontekstual, peserta didik dapat menentukan kedudukan titik dari masalah tersebut. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik tersebut. Untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain, yaitu sumbu X dan sumbu Y, dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada. Masih ingatkah kalian apa itu sumbu absis, sumbu ordinat, dan titik pusat? Ya, sumbu absis yaitu sumbu X di mana garisnya horizontal, garisnya yang vertikal. Sedangkan titik pusat yaitu titik perpotongan antara garis sumbu X dan garis sumbu Y, yaitu 0,0. Kita bisa melihat gambar ini.
Nah, titik A, B, C, D, E, F, G, dan H ini adalah titik koordinat. Dari gambar dapat ditulis posisi titik-titik sebagai berikut. Titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik B berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Dan titik C berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Dan seterusnya. Mana saja wilayah bidang kartesius? Wilayah bidang kartesius terdapat dari yang terletak pada X positif, Y positif. Kuadran 2 terletak pada X negatif, Y positif. Kuadran ketiga terletak pada X negatif, Y negatif. Dan kuadran keempat terletak pada X positif, Y negatif.